kedua adalah tetaplah percaya pada pemeliharaan Allah. Ada ujian yang kita hadapi, itu kita menjadikan ujian itu sebagai istilahnya untuk memurnikan kita, iman kita. Yang kedua, dalam kondisi itu, bisakah kita tetap percaya pada pemeliharaan Allah? Teman-teman, pemeliharaan Allah di sini berbicara tentang ketahanan iman. Bukan dalam arti, oh kalau kita percaya pada pemeliharaan Allah, kita nggak mungkin mati, nggak ada itu. Kita nggak mungkin kehilangan orang yang kita kasih, nggak ada itu. Karena apa? Kalau memang udah waktunya Tuhan bilang balik, ya balik aja. Saudara pernah mendengar seorang pendeta lagi mau pergi pelayanan, tiba-tiba ada truk di belakangnya itu ada besi yang panjang-panjang banyak gitu loh. Terus akhirnya truk itu mundur, terus pendeta itu meninggal, tembus ke semua dadanya. Apa waktu truk itu mundur ke mobil dia meninggal dengan cara seperti itu. Apakah berani kita katakan dia bukan hamba Tuhan yang baik dan setia? Karena peristiwa itu. Betul, yang namanya kadang-kadang Tuhan bisa memakai sedikit penderitaan untuk ngingatin kita. Tapi enggak selamanya penderitaan itu akibat dosa yang kita lakukan. Ketika ada orang buta itu tanyakan, apakah orang buta ini karena dosa orang tuanya atau dosa dia? Apa Tuhan bilang? Tuhan akan dimuliakan oleh orang ini. Jadi kita gak pernah tahu ketika Tuhan izinkan kita mungkin mengalami situasi yang tidak baik itu. Atau mungkin kita kehilangan banyak hal. Tapi sejauh mana dalam kondisi itu iman kita tetap bertahan. Kita setia kepada Tuhan. Dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah, ini mengandung arti terus menerus. Allah memelihara iman kita itu. Saya bayangkan berarti kalau dia stop, berhenti imannya, akhirnya tidak lagi percaya atau tidak beriman kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Jangan-jangan karena memang ya imannya tidak teruji. Bisa jadi dia belum menjadi anak. Atau dia mungkin merasa anak tetapi bukan. Karena saya tetap percaya Roma pasal 8 itu ya yang mengatakan pada waktu engkau menjadi percaya kepada Kristus. Tidak ada apa situasi apapun siapapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu yang membuat kita bisa tetap mengalami, Tuhan aku tetap percaya padamu. Kita berjalan kepada Tuhan. Ada waktunya kita mendapat mukjizat, ada. Ada waktunya seakan-akan kita harus kehilangan, ada. Ada waktunya Tuhan langsung mengganti apa yang hilang itu, ada. Ada waktunya Tuhan tidak menggantinya, ada. Tapi apakah kita hanya bisa mengatakan praise the Lord pada waktu apa yang kita hilang terus diganti? Ketika tidak diganti kita marah? Atau mulai mempertanyakan dia ada atau tidak? Teman-teman, menurut saya mujizat itu betul bisa dialami oleh orang beriman. Tetapi bagi saya mujizat itu biasanya dibutuhkan oleh orang yang ragu atau yang lemah imannya. Dia butuh mujizat untuk bisa melihat Tuhan. Tapi jangan pernah membangun imanmu hanya dari mujizat. Kalau iman yang dibangun dari mujizat, dia akan terus menuntut mujizat untuk menyatakan imannya atau untuk mengalami imannya. Mujizat itu alat untuk membuat kita bisa melihat Tuhan. Setelah itu belajarlah firman Tuhan dengan baik. Supaya firman itulah yang menjadi kekuatan kita. Percaya Tuhan itu memelihara kita. Makanya tadi sudah dikutip juga ya sama MC ya. Saya kutip lagi di sini Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dari Saulus menjadi Paulus terus melayani dengan luar biasa. Apakah enak-enak saja? Enggak. Aku tahu itu apa kekurangan. Aku tahu itu apa kelebihan. Aku tahu aku ngalami karam kapal. Aku tahu rasanya dikejar-kejar terus dia harus lari di satu tempat ke tempat yang lain. Aku tahu apa itu penolakan. Dan semua itu juga tetap sudah dialami oleh Tuhan kita. Nah sekarang bagaimana kita lihat Paulus bisa bertahan, kenapa dia katakan? Karena aku memiliki Tuhan yang bertahan imannya. Filipi 4 ditulis pada waktu Paulus di mana? Lagi di penjara atau tidak? Di penjara kan? Berarti di penjara bisa membuat dia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam penjara dia bisa berkata berkali-kali, bersukacitalah, bersukacitalah, dan bersukacitalah. Suatu sukacita itu kan bukan karena kondisi dan situasi di luar diri kita. Sukacita itu dari dalam kita karena kita memiliki Kristus. Nah kemudian saudara, yang bagian terakhir adalah ketiga.
Fokuslah pada pengharapan dalam kekekalan. Tadi ayat 9 1 Petrus 1 berkata bahwa, di sini saya bacakan ulang ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kita memang tidak ada jaminan di dunia ini kita akan bisa selesai masalah-masalah kita. Nggak ada jaminan itu. Tapi kita diberi kekuatan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali dan Dia menjemput kita, supaya seperti yang Tuhan bilang, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Inilah yang menjadi pengharapan kita, saudara. Jadi kalau kita menderita saat ini, kita mandang ini, wadah ya, nanti kita bersama Tuhan kok. Ini cuma sementara kok di dunia ini. Sementara kan teman-teman. Mau sehebat apapun, mau sekaya apapun, mau setinggi apapun, S1, S2, S3, S4, S-teler, apapun itu. Waktunya mati kan? Mau kita bilang, wah sekarang 80 tahun, kita bilang panjang umur. 90 tahun, sekarang 70 juga sudah mulai panjang umur kan, bener gak? Karena banyak yang perginya di umur 40, 50, bener gak? Nah itu kan berarti ada durasi di dunia ini. Kalaupun kita harus menderita, ya udahlah ya sampai 90 tahun barangkali kan gitu ya. Asal itu demi Tuhan kita. Teman-teman, menurut saya ada beragam penderitaan. Satu disebabkan oleh diri sendiri. Satu anak datang, dia bawa mobil ngebut. Lari 100 berapa, 50 kali. Akhirnya kecelakaan, kaki diamputasi. Orang tuanya datang kepada saya. Bu Ida, penginjil Ida, tolong yang ngomong ke anak saya. Walaupun dia sudah kaki gak ada, itu Tuhan punya rencana. Berarti gue mau bilang, lu ditabrak itu rencana Tuhan. Gak salah kamu. Ya gak mau saya. Kalau Anda mau saya ngomong sama anak Anda, jangan diatur saya ngomongnya. Kalau mau diatur, cari yang lain. Jangan suruh saya. Kamu doakan saja saya ngomong ke anak kamu. Karena salah dia yang bawa tidak benar kan gitu kan ya. Terus terjadi sesuatu, masa Tuhan yang salah? Enak aja. Kesalahan lu Tuhan yang dijadikan kesalahannya kan gitu. Saya ngomong ke dia, tapi kalaupun itu terjadi saat ini kamu tidak punya kaki, diamputasi sebagian kakimu. Gak berarti akhir dalam hidupmu. Kalau kamu bertobat, jadi kalau itu kesalahan kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Saya tetap percaya kok. Bukan karena kelengkapan tubuh. Masa depan kita itu terletaknya di situ, bukan. Tapi pada pemeliharaan pertolongan Tuhan yang menjamin masa depan kita. Saya ngomong, saya doa, iya bu. Kan saya belum ngomong apa-apa. Emaknya udah ketakutan kan, takut emaknya. Waktu ngomong sama anaknya, aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah gitu kok. Karena kita berdoa, selesai setelah berdoa. Terus dia apa yang sekarang dia jalani. Dia bisa memaksimalkan walaupun dia gak punya kaki ya, sebagian itu ya. Gak semua ya, cuma sebagian dari ini yang mungkin waktu ngerem itu terjepit ya sehingga gak bisa diselamatkan. Tapi ada juga penderitaan karena orang lain. Kita sudah di pinggir tuh. Mobilnya yang nabrak kita, itu kan bukan karena kita tuh. Berarti itu Tuhan izinkan mungkin kita alami. Untuk sesuatu hal yang saya tetap percaya bahwa ada yang Tuhan izinkan terjadi yang bukan kehendak kita. Tapi Tuhan mungkin lagi memproses dalam kondisi seperti itu pun. Apakah kita tetap setia kepada Dia? Dan yang ketiga, penderitaan karena apa? Karena Injil. Karena Kristus. Coba nanti pikirkan pulang dari sini. Kita lebih banyak menderita karena yang mana? Diri sendiri? Karena orang lain? Diputusin cinta kan karena orang lain gitu ya? Akhirnya patah hati kan gitu ya? Atau karena diri sendiri, atau karena orang lain, atau karena Tuhan, karena Kristus. Penderitaan di sini berkaitan karena Kristus. Kesetiaan kepada Tuhan, tidak mau menjadi sama dengan dunia, tidak mau kompromi dengan dosa, sehingga mereka harus menderita. Nah, penderitaan yang seperti inilah dikatakan bahwa nggak apa-apa kamu ngalami sekarang, tapi nanti ada jaminan pengharapan hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Makanya dikatakan nanti kamu akan menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Sehingga teman-teman, mari sama-sama dalam kesimpulan yang kedua adalah mari kita melihat ujian cobaan akan selalu ada. Teman-teman kalau mau bilang saya tidak mau mengalami ujian atau cobaan, Kak Ida atau Bu Ida gak mau. Ada caranya. Ya udah minta aja cepet-cepet balik. Ya kan? Ada suatu tempat tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada penderitaan, bersama Dia di surga. Kan gitu kan ya? Gak ada dibilang bersama Dia di dunia, gak ada. Paketan hidup itu ketika engkau di dunia, ada tawanya, ada air matanya, ada meninggalkannya,
ada ditinggalkannya. Ada diterima, ada ditolak. Ada waktunya kita berlimpah, ada waktunya kita kekurangan. Itulah paket hidup. Jangan ambil yang enak-enaknya saja. Tapi percayalah dalam kondisi yang tidak enak, justru itulah proses pemurnian imanmu. Bagaimana kita tetap setia gitu ya. Percayalah semua yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kedua, penderitaan di dunia kelihatan lama. Jika dibandingkan, maksudnya terlihat memang lama. Tetapi jika dibandingkan dengan sukacita dalam kekekalan kita. Maka yang sekarang 70, 80, 90 kita menderita itu akan terlihat menjadi singkat. Karena kekekalan nanti kita terima. Jadi teman-teman sekalian, mari ketika kita masih menghadapi ujian, cobaan, penderitaan, disalah tafsir, tidak dimengerti, kekurangan dan lain sebagainya, tinggal bilang aja ya Tuhan ya, tolong saya diberikan kekuatan menjalaninya. Langsung lapor saja. Kayak masa cuma ada cerita lapor Pak, kita bikin dah lapor Tuhan gitu ya. Apa-apa lapor Tuhan. Lapor Tuhan saat terjadi sesuatu yang kita ngerasa Tuhan, saya gak kuat. Tapi kalau Tuhan biarkan masih terjadi, mungkin Tuhan mau bilang, lu kuat. Kan Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng gak sih? Gak kuat ya syukur, terusin. Gak mungkin. Ketika dia tahu kita sudah gak kuat, dia pasti akan memberikan dengan caranya pertolongan bagi kita. Jadi ketika menghadapi beragam penderitaan hidupmu, penganiayaan atau apapun, kita gak pernah tahu. Sekarang kita masih enak ya bisa ibadah. Nanti mungkin bisa jadi kita lagi gini digerebek nih, bisa jadi gak? Berhenti gitu ya misalnya ya. Apakah itu akan mengguncangkan iman kita? Atau kita tetap berkata kalau demi Tuhan saya tetap mau setia melayani Tuhan. Menyaksikan tentang Tuhan. Ujian kita kalau itu karena diri kita, karena kesalahan kita. Datang berdoa minta ampun. Kalau karena orang lain Tuhan tetap kuatkan. Walaupun ini bukan karena saya. Tapi kalau itu percobaan ujian itu, penderitaan itu. Penganiayaan itu karena Kristus. Percayakan semua sama Tuhan bahwa dia akan memberikan kekuatan itu tepat pada waktunya. Teman-teman, saya ingin akhiri dengan, teman-teman tahu yang bom meledak di beberapa gereja yang lalu? Berapa gereja ya? Ada GKI juga kena satu ya, yang jelas ada GPPS ya. Itu saya lagi OTW pagi itu, saya lagi mau pelayanan ke salah satu gereja di daerah, sebut aja lah positif kok ya. Saya waktu itu lagi mau khotbah di GKI Sulung. Saya mau ke GKI Sulung, saya sama teman saya, terus WA muncul. Terus orang tua semua ya, gak usah lah pulang aja gitu ya. Jangan lu pergi dah, bahaya gitu. Nanti ini kondisi kita gak tahu, siapa tahu bomnya ada di mana-mana lagi. Dikatakan demikian. Terus saya lagi pikir, saya ngomong ke orang yang saya ajak, kami berdua. Kok mati hari ini siap gak? Siap Kak? Ya sudah, siap mati ya, kita pergi ya. Ya sudah, handphone saya lepaskan. Karena kalau saya lihat-lihat saya stres sendiri. Ini baru meledak, ini lagi. Kayaknya ada korban kan gitu ya. Belum lagi saya kenal juga ada orang-orang, bu jangan ke daerah sana bu gitu ya. Terus saya cuma nanya dia, lu kalau mati hari ini oke gak? Oke, siap kok Kak, surga. Ya udah kita jalan. Sampai ke sana langsung ketemu salah satu orang ya. Mungkin pengurus atau evangelis lah ya. Tolong bu ya khotbahnya dipercepat. Jadi mungkin 30 menit kali jadi 20 menit ya. Oh oke lah ya, saya cuma pikir gini. Ya elah 20 menit. Aduh ada yang gue buang dong khotbah gue gitu kan ya. Karena saya udah berpikir tuh mungkin 25 sampai 30 menit. Oke selesai. MC muncul, anak kecil tuh SMP atau SMA gue lupa dah. Remaja SMP SMA kali kan. Saudara-saudara kita bersyukur walaupun kita mendengar berita yang gini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di sini kan itu ya. Kita percaya bahwa dia ngomong. Dia tidak mengurangi satu lagu pun. Dia terus berkata, Tuhan sanggup menolong kita. Kalaupun ada sesuatu kita tetap. Ini anak saya pikir ini besok jadi STH aja sekalian sekolah teologi lu ya. Jadi hamba Tuhan aja dah lu ya gitu ya. Dia dengar gampang dan tidak ada satu lagu, kan saya lihat tuh gila nih, gak ada satu lagu yang dihilangin. Dan lagu itu kan biasanya kalau kita minimal 2 kali, bener gak sih? Satu dari awal, satu sampai awal gitu ya, bener gak? Gak ada yang dibuat tidak ada pengulangan. Tetap taat dan setia gitu ya, taat dan setia kan gitu ya. Tetap aja tuh lagu itu sampai akhir. Jadi saya pikir gini, wow, kalau dia saja berani begitu, kenapa saya mesti mengurangi apa yang sudah saya siapkan? Dan kalaupun terjadi, kan gua OTW surga. Kenapa saya mesti takut? Kalau saya udah waktunya, tidur di rumah juga mati. Tidur di rumah mati, gak masuk koran. Kalau mati di situ kan gua masuk koran tuh ya. Evangelis Ida Christine Sianipar ya. Mati demi waktu melayani ya. Terkenal ya, nanti sumbangan kasih ke orang tua saya. Kan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, mari sama-sama kita
kembali mensyukuri semua apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kita syukuri, tetap kita bersuka cita karena ada jaminan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga.